Penangkapan pelaku pencurian yang buron selama 3 bulan berlangsung dramatis dan diwarnai tembakan peringatan oleh polisi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Keduanya diketahui merupakan warga kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dan juga warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Ini borgol. Iya, Bang. Mana, Bang? Bisa. Wish. Sini aja, dudukkan. Sementara satu pelaku lainnya ditangkap di tempat yang berbeda. Akibat mencoba kabur, saat ditangkap, pelaku ditembak di bagian kaki. Pelaku mencuri uang sebesar 750 juta rupiah dari dalam mobil korban di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Korban telah diikuti sejak dari bank. Santai. Selain untuk berfoya-foya, hasil curian digunakan pelaku untuk membeli sejumlah kendaraan yang dijadikan sebagai barang bukti. Kedua pelaku dibawa ke Polres Sarolangun. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Ridho Habibullah, A-News melaporkan. Petugas dari Satreskrim Polres Singkawang menggerebek lokasi judi di Jalan Kridasana, Kota Singkawang. Polisi mengamankan 10 orang, terdiri dari 7 pemain dan 3 operator mesin. Petugas juga menyita 4 mesin judi jenis tembak ikan. Mengamankan 3 orang sebagai operator dan 7 orang sebagai pemain. Adapun memang permainan ketangkasan tembak ikan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan. Nah, jadi disitulah unsur tindak pidana perjudiannya. Saat ini polisi masih memburu pemilik tempat perjudian berinisial AK. Sementara para pemain dan operator sudah ditahan di Mapolres Singkawang. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, A-News melaporkan. Keributan antara petugas keamanan bandara dan supir taksi terjadi di area parkir Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Petugas keamanan berupaya menenangkan massa, namun situasi semakin tidak terkendali hingga terjadi aksi saling dorong dan berujung pengeroyokan. 2 petugas keamanan bandara berinisial Kadek PP dan Kadek AK menjadi korban pemukulan. Polisi telah memeriksa 10 saksi dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Laporan ada satu dari teman-teman dari Angkasa Pura, dari APSEK yang memang mengalami sejumlah luka. Jadi ada lukanya mungkin dialami oleh 2 orang korban. Dan saat ini masih kami dalam proses penyelidikan kami. Seluruh pihak diimbau untuk menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan bandara serta mengedepankan komunikasi yang baik demi kenyamanan penumpang. Dari Badung, Bali, Indra Ari, A-News melaporkan. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba jaringan Malaysia yang dilakukan oleh tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau. 2 pelaku berinisial WS dan AH diringkus polisi dari mobilnya saat sedang melintas di Jalan Kelapa Sawit, Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan 2 buah tas berisi 44 bungkus plastik sabu kemasan teh Cina seberat 42,4 kg. Kedua kurir ini mengaku disuruh oleh seseorang bandar berinisial AN untuk menjemput dan mengantarkan sabu ke Pekanbaru. Keduanya dijanjikan uang masing-masing 10 juta rupiah dan akan dibayarkan setelah barang haram tersebut sampai di tempat tujuan. Rencananya, sabu seberat 42,4 kg itu akan diedarkan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi. Membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 tas besar yang isinya 44 bungkus. Setelah kita lakukan penimbangan, berat bersihnya 42,4 kg. 2 pelaku beserta barang bukti
42 kg sabu diamankan di Mapolda Riau untuk dilakukan pengembangan. Dua tersangka terancam hukuman mati atau kurungan penjara 15 tahun. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Kamu yang saksikanlah sama saksi lain juga. Tim pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah mengungkap jaringan pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan mengamankan 3 orang tersangka pengedar berinisial FD, AD, dan LH. FD bersama kedua rekannya AD dan LH ditangkap di lokasi berbeda. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti 1 kg sabu dan 24 butir ekstasi yang tersimpan di dalam jok sepeda motor listrik milik tersangka FD. Dari hasil pemeriksaan, FD mengaku mendapatkan sabu 1 kg tersebut dari seorang bandar berinisial YT alias Jago yang kini masih buron. Bahwa yang bersangkutan masih menyimpan barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam jok motor listrik, sepeda listrik. Hingga kita bawa kembali tanggal 24 berhasil mengamankan 1 kg sabu tambah berapa gram yang paket kecil tambah 24 biji inek. Kini ketiga tersangka ditahan di rutan BNNP Kalimantan Tengah dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata melaporkan. Video amatir ini merekam aksi penyiksaan yang diduga dilakukan oknum aparat kepada 2 pria, Gunawan dan Supriyanto, yang dituduh mencuri buah sukun. Dalam video terlihat korban sudah tidak berdaya dengan kepala bersimbah darah. Oknum aparat tidak peduli, ia justru memaksa kedua korban membersihkan darahnya sendiri. Kedua korban lalu dibawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Naas, satu korban, Gunawan Sentosa, meninggal dunia akibat luka parah dan infeksi tetanus. Keluarga korban pun meradang. Mereka mengaku akan menempuh jalur hukum dan telah membuat laporan ke Pomal agar pelaku segera ditangkap. Dianiaya oleh oknum Bais, yang Bais itu adalah dari Angkatan Laut. Korbannya mengalami luka di bagian kepala 3 titik, urat lengannya putus. Yang diduga di bagian kepala dipukul dengan menggunakan senpi jenis genggam. Kini korban sudah dimakamkan, sementara satu korban lainnya masih trauma dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Warga Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan temuan sesosok jasad mengapung di dam sungai kanal Prambon, Sidoarjo. Jasad ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh korban sudah membusuk dan melepuh, sementara wajahnya sulit dikenali karena rusak. Jasad berhasil evakuasi aparat kepolisian bersama warga. Sementara itu, di tengah kesibukan warga mengevakuasi jasad dari sungai, seorang wanita parubaya tampak syok dan histeris melihat jasad yang ditemukan. Meski diduga jasad itu adalah salah satu anggota keluarganya hilang, namun polisi belum dapat memastikan. Sementara penyebab tewasnya masih dalam penyelidikan. Informasi dari warga sekitar sini ke Polsek intinya melaporkan ada penemuan mayat. Lanjut saya melakukan pemeriksaan dan menuju TKP memang betul ditemukan. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdikgakum Porong Sidoarjo untuk proses otopsi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.